Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Angelin Tola dengan NIM 2023336 dari kelas Teknik Informatika I. Saya akan menjelaskan dan memaparkan dari hasil jawaban tugas akhir mata kuliah mikrokontroler. Yang pertama, yaitu menjelaskan tentang bagaimana prinsip kerja proses pengontrolan mulai dari input, controller, output, atau feedback. Yang pertama, input. Input merupakan sinyal masukan yang dihasilkan dari sebuah sensor. Sensor ini merupakan suatu alat pengubah atau disebut transducer. Jadi, transducer ini yang bisa merubah kuantitas fisik menjadi kuantitas besaran listrik. Kemudian ada proses. Proses adalah operasi yang sengaja dibuat berlangsung secara kontinu yang terdiri dari beberapa aksi atau perubahan yang dikontrol yang diarahkan menuju ke suatu hasil atau keadaan akhir tertentu. Kemudian ada output. Output merupakan sinyal keluaran yang berawal dari bagian proses berupa sinyal listrik yang dipakai untuk mengaktifkan peralatan output atau disebut juga dengan aktuator. Contohnya seperti motor, solenoid, lampu indikator, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada jenis-jenis sensor yang diberikan dan fungsinya. Jadi ada 4 jenis-jenis sensor yang diberikan. Yang pertama yaitu sensor gas clamp, kemudian sensor PIR, sensor LDR, yang terakhir sensor ultrasonik. Yang pertama, sensor gas flame. Jadi sensor gas flame ini berfungsi untuk mengidentifikasi atau mendeteksi nyala api dengan menggunakan metode optik. Pada sensor ini menggunakan transducer yang berupa infrared atau IR sebagai sensing sensor. Jadi transducer ini yang memungkinkan dapat membedakan antara spektrum cahaya pada api atau spektrum cahaya lampu. Kemudian ada sensor PIR. Sensor PIR digunakan untuk mendeteksi adanya pancaran sinar inframerah. Sensor PIR ini bersifat pasif, jadi sensor ini hanya merespon energi dari pancaran sinar inframerah pasif yang dimiliki oleh setiap benda yang terdeteksi olehnya. Kemudian yang ketiga ada sensor LDR yang berfungsi untuk mengubah energi cahaya menjadi energi listrik. Contohnya seperti saklar. Jadi cahaya yang jika sensor terkena cahaya, saklar otomatis ini menggunakan cahaya yang jika sensor terkena cahaya terang, maka arus listrik akan mengalir atau on. Tapi jika sensor yang diterima cahayanya itu gelap, maka arus listrik akan terhambat, maka dia akan off. Keempat, ada sensor ultrasonik yang berfungsi mengubah listrik menjadi mekanik yang mampu memproduksi bunyi dengan frekuensi gelombang yang sudah ditentukan. Kemudian yang ketiga, menjelaskan proses coding atau penulisan sketch program, compiling bootloader pada Arduino, dan running program pada Proteus. Yang pertama, proses coding. Dalam proses coding itu ada dua fungsi yang wajib dimiliki, yaitu fungsi setup dan loop. Yang pertama, void setup. Void setup ini hanya dipanggil satu kali saat program pertama kali dijalankan. Dalam void setup ini berfungsi untuk sebagai tempat menginisialisasi variabel, pin mode, penggunaan library, dan lainnya. Kemudian ada pin mode. Pin mode ini berfungsi untuk memberitahu Arduino bahwa pin-pin apa saja yang digunakan dan difungsikan sebagai input atau output. Kemudian ada void loop. Dalam void loop ini ada digital write dan delay. Void loop adalah membuat program utama yang dipanggil dijalankan secara kontinus selama Arduino menyala atau dialiri power. Dalam void loop ada digital write dan delay. Digital write ini berfungsi untuk memberikan nilai 1 atau 0 atau biasa juga disebut dengan high atau low ke pin digital. Kemudian delay yaitu berapa lama program harus menunggu sampai harus pindah ke baris kode berikutnya. Kemudian yang kedua ada compiling yang berfungsi untuk mengecek apakah sketch yang telah kita buat ini terdapat kesalahan atau error. Jadi saat dikompil tidak terdapat kesalahan atau error, maka program tersebut akan dikompil ke dalam bahasa mesin. Nanti hasilnya itu berekstensi .hex yang nantinya itu akan dimasukkan ke dalam keping Arduino pada Proteus. Kemudian ada bootloader pada Arduino. Bootloader merupakan proses mengcopy atau memasukkan program dalam bahasa mesin ke dalam IC microcontroller pada Proteus. Kemudian bagian D ada running program pada Proteus.
Setelah program dimasukkan ke dalam keping Arduino, selanjutnya rangkaian pada Proteus itu dirunningkan dan akan berjalan sesuai dengan perintah yang dimasukkan. Kemudian nomor 4 ada simulasi button pada penyalahan LED. Komponen yang digunakan yaitu Arduino Uno, button, LED red, dan resistor. Contoh codingnya seperti ini. LED-nya diatur pada pin nomor 9 dan buttonnya diatur kepada pin nomor 4. LED-nya sebagai output, buttonnya sebagai input. Jadi itulah hasil jawaban dari tugas akhir microcontroller. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.